Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Kembali di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah sahabiah Nabi yang bernama Hurai'ah, periwayat hadis yang langsung dari Rasulullah. Hurai'ah binti Malik adalah salah satu di antara wanita yang mendapat keberkahan di segala sendi kehidupannya. Mereka memperoleh kebahagiaan dengan rasa iman dan cinta pada kebenaran, selain karena kelembutan hati dan perangainya. Banyak sosok perempuan yang dikenal karena kecerdasan intelektualnya dalam soal periwayatan hadis Rasulullah SAW. Misalnya, dikenal sosok-sosok perempuan muslimah yang sangat cerdas seperti Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Dari sosoknya lah hampir seperempat jumlah hadis-hadis Rasulullah disampaikan. Selain Aisyah radhiyallahu anha, dikenal juga sebagai perawi hadis dari kalangan perempuan, yakni Ummu Salamah. Selain itu, ada sosok sahabiah atau sahabat perempuan Rasulullah yang juga memperawikan hadis langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Hurai'ah binti Malik. Dikutip dari buku 20 Sirah Sahabiah yang Dijamin Masuk Surga yang ditulis Ahmad Khalil Jum'ah, dijelaskan bagaimana sosok Hurai'ah ini dan kontribusinya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Hurai'ah menempati kelompok sahabiah dengan derajat tertinggi karena dirinya menghadiri Bai'atur Ridwan pada tahun ke-6 Hijriah bersama Abu Dzar Al-Ghifari, Sal bin Sa'ad, dan saudara laki-lakinya Abu Sa'id Al-Khudri. Hurai'ah berasal dari Bani Khadrah, kabilah terpandang di antara penduduk Yasrib. Ialah putri dari pejuang Islam terbaik Malik bin Sinan bin Ubaid bin Sa'labah bin Ubaid bin Abjar radhiyallahu anhu. Ayahnya memiliki semangat juang yang amat tinggi. Sebelum perang Uhud berkecamuk, ia berniat mengikut sertakan anak laki-lakinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang saat itu masih berumur 13 tahun. Walau ia merasa bahwa jagoannya itu sudah siap tempur di medan perang, Rasulullah melarangnya mengingat usia Abu Sa'id yang masih sangat belia. Namun, Malik bin Sinan harus menemui ajalnya sebagai syahid pada perang Uhud dan menjadikan kedua anaknya yatim piatu pada usia yang masih sangat belia. Meski kehilangan ayah tercinta dan ibunda Anisah binti Abu Harisah yang lebih dahulu menghadap Sang Pencipta, Hurai'ah dan Abu Sa'id tak gentar untuk tetap mengibarkan panji-panji Islam. Kepergian kedua orang tuanya mereka anggap sebagai ujian kesabaran. Suatu ketika, mereka tak memiliki uang sepeser pun untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Abu Sa'id pun meminta saudara perempuannya itu untuk menemui Rasulullah dan melaporkan keadaan mereka. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya saat mendengar Rasul berkhutbah di Masjid Nabawi. Rasulullah berkata, "Barang siapa yang menahan nafsu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang meminta kekayaan karena Allah, niscaya ia akan memberikannya kekayaan." Mereka berdua pun memantapkan diri untuk terus bersabar dan yakin bahwa Allah akan selalu mencukupi mereka. Karena kesabarannya, ada saja rezeki yang datang pada adik kakak itu dari segala penjuru yang tak mereka sangka-sangka. Selain terlahir dari keluarga pejuang, Hurai'ah juga terlahir dari keluarga yang agamis. Ayahnya adalah seorang perawi yang rajin meriwayatkan hadis. Begitu pula saudara laki-lakinya Abu Sa'id Al-Khudri
yang menempati urutan ketujuh sebagai perawi dengan riwayat hadis terbanyak. Begitu pula Furayyah, namanya tercatat sebagai salah satu periwayat hadis dari kalangan perempuan. Furayyah sering hadir di majelis-majelis Rasulullah. Ia memahami dan menghafal sabda-sabda beliau. Ia meriwayatkan 8 buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan hadis darinya, meski tidak sebanyak periwayatan Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq ataupun Ummu Salamah. Namun hadis yang ia riwayatkan dijadikan pijakan bagi para ulama fikih. Salah satunya adalah hadis tentang masa berkabung atau iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dalam hadis yang ia riwayatkan menerangkan bahwa janda yang karena suaminya wafat harus menjalani masa berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Kepopuleran hadis ini bermula ketika di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang telah beristri meninggal dunia. Utsman mengundang Furayyah untuk bertanya kepadanya tentang hukum yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada wanita yang ditinggal mati suaminya. Furayyah menceritakan kisahnya ketika Utsman bin Affan ditanya tentang masalah ini. Ada orang yang memberitahukan kepadanya tentang diriku. Lalu ia mengutus orang untuk mengundangku untuk datang. Ketika aku tiba, ia sedang berkumpul bersama banyak orang. Ia bertanya kepadaku tentang kejadian yang belum pernah kualami dan perintah apa yang diberikan Rasulullah SAW. Aku pun menceritakannya. Setelah itu, ia mengurus orang untuk menemui wanita yang tinggal mati suaminya itu dan menyuruhnya agar tidak meninggalkan rumahnya sampai habis masa iddahnya. Demikianlah kisah tentang sahabiah Rasulullah dari kalangan perempuan yang bernama Furayyah. Semoga ada hikmahnya dan kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah, keluarga dan para sahabat di yaumil akhir atau di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.